Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Putri Rahmadania, NPMB 1019185. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS Pancasila dengan 5 pertanyaan berikut. Makna Pancasila sebagai dasar negara ialah menjadi landasan fondasi utama titik acuan bangsa Indonesia dalam mengatur bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya Pancasila dalam mengatur unsur-unsur kehidupan bangsa dan bernegara. Segala bentuk peraturan-peraturan yang ada di Indonesia harus berlandaskan Pancasila. Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar atau fundamental untuk mengatur pemerintahan negara, ataupun sebagai dasar negara untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Maka makna Pancasila sebagai dasar negara, baik itu tertulis ataupun tidak tertulis, semuanya peraturan-peraturan yang telah berlaku. Dari yang sudah saya jelaskan tadi, bisa dibayangkan sendiri jika negara tidak memiliki suatu dasar negara, sudah pasti seluruh penyelenggaraan negara tidak dapat memiliki pegangan ataupun pedoman yang kuat dan kokoh, sehingga setiap warga negara akan memiliki pegangan juga pedoman tersendiri yang akhirnya melahirkan perpecahan. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ideas dan logos. Kata ini memiliki arti pemikiran, ilmu, cara pandang, dan cita-cita. Jadi bisa disimpulkan bahwa ideologi adalah sebuah cara pandangan yang membentuk kerangka berpikir dalam mewujudkan suatu cita-cita. Selanjutnya, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara artinya seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan bernegara. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi negara bermakna menjadikan Pancasila sebagai cita-cita atau visi. Hal ini tentunya berlaku untuk pemerintahan dan seluruh warga negara. Menjawab pertanyaan ketiga, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Artinya, kesatuan dari berbagai unsur yang memiliki fungsi tersendiri, tujuan yang sama, saling keterkaitan dan ketergantungan. Filsafat adalah bentuk upaya manusia mencari kebijakan hidup dalam membangun peradaban manusia. Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan bernegara Indonesia. Pancasila dalam filsafat digunakan sebagai objek atau subjek. Objek untuk dicari landasan filosofinya, dan subjek untuk mengkritis aliran filsafat yang berkembang. Maka dari itu, Pancasila menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan pembangunan nasional. Kita sebagai warga negara seharusnya mempelajari betul apa makna landasan filosofis Pancasila, dan juga mengkritisi prinsip-prinsip kehidupan kita dalam melihat Pancasila. Bukan ketika ada prinsip hidup kita yang melawan dengan Pancasila, kita malah ingin mengganti ideologi tersebut. Karena sesungguhnya ideologi Pancasila telah ditetapkan dan susah untuk diganti. Jadi kita yang harus menyesuaikan diri kita dengan ideologi yang ada. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik atau buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Suatu hal dapat dianggap baik bukan hanya karena tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi juga sesuai dengan isi dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Nilai-nilai Pancasila meskipun merupakan penegasan dari nilai-nilai yang hidup di dalam kenyataan bersosial, keagamaan, maupun adat kebudayaan bangsa Indonesia. Namun pada dasarnya, nilai-nilai Pancasila dapat bersifat umum dan universal dan dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun. Misalnya, pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil yang memiliki sifat tidak membeda-bedakan suatu hal dan sesuai dengan apa yang diperlukan. Kemudian beradab, yaitu memiliki pribadi dan etika yang baik. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dengan Pancasila. Yang kedua, bahwa tidak setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertai nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa itu sendiri. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Beberapa alasan Pancasila diperlukan sebagai dasar pengembangan ilmu iptek dalam kehidupan bangsa Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan percepatan pembangunan daerah tertinggal oleh
upaya peningkatan kesejahteraan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dapat diperhatikan secara serius. 2. Penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan IPTEK yang berpengaruh pada cara berpikir dan cara bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. 3. Nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai diganti dengan gaya hidup global. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu ceritakan wujud atau bentuk pengalaman nilai dasar Pancasila yang pernah saudara lakukan. Baiklah, dari nilai dasar Pancasila yang pertama, yang terkandung dalam sila pertama, yaitu tentang keagamaan, saya telah percaya bahwa Tuhan itu mempunyai sifat yang sempurna. Saya telah melaksanakan saling menghormati dan toleransi antar agama, dan juga saya meyakini adanya kebebasan untuk beribadah sesuai dengan ajaran yang dipercayakan oleh masing-masing orang, dan saya juga pemeluk agama Islam. Selanjutnya yaitu sila kemanusiaan. Sila kedua Pancasila mengandung makna bahwa seluruh rakyat Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai ciptaan Tuhan. Dan yang sudah saya lakukan dalam sila kedua ini yaitu saya mengakui setiap orang mempunyai hak dan martabat yang sejajar. Adanya pengakuan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang paling sempurna, dan saya telah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, akan memperoleh sikap adil dari orang lain, dan saya memperlakukan sikap adil terhadap orang lain. Selanjutnya yaitu nilai dasar persatuan. Nilai dasar persatuan yang terdapat dalam sila ketiga yaitu yang telah saya lakukan, yaitu mengutamakan kepentingan keselamatan, persatuan, dan kesatuan bangsa Indonesia di atas kepentingan pribadi. Contohnya, saya sedang dalam melaksanakan pekerjaan kelompok, saya lebih mementingkan pekerjaan kelompok saya daripada pekerjaan pribadi saya. Terus saya juga sudah memiliki rasa cinta terhadap tanah air, bangsa dan negara yang diwujudkan dengan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Contohnya saya sudah tergabung dalam Purna Paskibraka Indonesia, yaitu untuk membantu pengibaran bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus 2017. Dan contoh penerapan sila ketiga dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 35. Di dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa bendera bangsa Indonesia adalah merah putih. Aturan tersebut merupakan contoh identitas nasional yang merupakan alat kesatuan dan kesatuan berbagai suku yang ada. Selanjutnya yang keempat yaitu nilai dasar kerakyatan. Nilai dasar Pancasila, sila keempat mengandung makna rakyat Indonesia adalah warga yang mempunyai hak dan kewajiban serta kedudukan yang setara. Asas yang digunakan dalam musyawarah adalah asas kekeluargaan, mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Setiap keputusan diambil dengan jalan musyawarah. Saya sudah menerapkan sila kerakyatan ini, yaitu saya sudah tergabung dalam SMA, saya sudah tergabung dalam kegiatan organisasi siswa intra sekolah yaitu OSIS, dan saya sudah melakukan musyawarah untuk mengambilkan suatu keputusan dalam kegiatan OSIS, dan saya telah menerapkan nilai dasar Pancasila kerakyatan ini. Selanjutnya yaitu sila keadilan. Maka sila kelima Pancasila adalah sebagai berikut: di mata hukum setiap orang mempunyai kedudukan yang sama, mencintai berbagai pembangunan untuk kemajuan bangsa, tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan kedudukan dan golongan, bersikap adil dan bijaksana dalam suatu perbuatan. Nah, pada sila kelima ini sudah saya terapkan dalam kehidupan pribadi saya, yaitu saya tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan kedudukan atau golongan. Contoh yang sudah saya terapkan dalam sila kelima ini yaitu bersikap adil dan bijaksana dalam semua perbuatan, dan tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan kedudukan dan golongan. Karena pada dasarnya saya telah berteman kepada siapa saja tanpa melihat perbedaan agama, ras, suku maupun golongan lainnya. Baiklah, tadi setelah saya paparkan jawaban saya untuk menjawab pertanyaan UAS ujian akhir semester pendidikan Pancasila. Semoga yang saya jawab bisa dapat diterima, dan apabila saya ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.